Romo, kan kalau saya selingkuh ya Romo, itu kan dosa-dosa saya. Salah-salah saya. Ntar gampang Romo urusan saya sama Tuhan. Selama nggak ketahuan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan itu maha tahu. Ketika kita melakukan dosa besar, itu kita sedang merusak kehidupan kita sendiri. Lihatlah kehidupan lebih luas lagi. Jangan cuma ditutup sama nafsu-nafsu yang seringkali membutakan mata manusia. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-176 di tahun 2024 ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Kalau saya bertanya kepada Anda, apakah hidup Anda saat ini sedang ruwet atau sedang oke-oke saja? Coba tulis di kolom komen. Ya Romo, kalau Romo Yosef nggak tanya, saya juga nggak pernah mikir ya Romo. Hidup saya saat ini lagi ruwet atau lagi oke-oke saja sebetulnya. Coba tulis ya di kolom komen. Saudara-saudaraku yang terkasih, coba kalau Anda gali ya, kira-kira keruwetannya itu apa sih penyebabnya? Apa yang membuat hidup Anda jadi rumit seperti ini? Masalah demi masalah, satu demi satu perkara datang silih berganti. Yang satu belum selesai, udah ditimpa lagi masalah-masalah yang lain yang jauh lebih besar ternyata. Saudara-saudaraku terkasih, dalam video kali ini saya akan menunjukkan kepada Anda salah satu kisah dalam kitab suci, dalam sejarah bangsa pilihan Allah, bagaimana hidup mereka menjadi rumit, sejauh mana kerumitannya, kompleksnya, ruwetnya, amburadulnya itu, dan apa yang menjadi penyebabnya. Saya akan buktikan kepada Anda, tetapi sebagai seorang pewarta, saya bukan cuma nunjukin, ini loh hidup yang rumit, ini loh penyebabnya, udah. Tapi belum sampai di situ, lagi-lagi bagaimana ajaran Tuhan Yesus sendiri supaya hidup kita tidak ruwet, tidak rumit. Memang masalah akan selalu ada, tetapi dengan ajaran Tuhan Yesus ini betul-betul menjadi solusi, jalan keluar bagaimana supaya hidupku tidak digulung oleh masalah-masalahku. Kemarin saya sempat nonton video Ipar Adalah Maut. Siapa yang sudah nonton? Itu kebanyakan yang nonton ibu-ibu semua. Itu keluarga bahagia, suaminya ganteng, istrinya cantik, anaknya pintar, secara ekonomi, wah oke. Secara pergaulan oke. Istrinya ada bakat, suaminya luar biasa. Tetapi cuma gara-gara ada adik ipar perempuan tinggal di rumah itu, jadi rumit. Satu kebohongan hanya bisa ditutupi dengan kebohongan yang lebih besar. Sehingga dikit-dikit hidup kita menjadi maniak. Kayak orang sakit. Bukan sakit tubuhnya, tapi sakit mentalnya. Masalah yang sudah dimulai terus-menerus, kalau nggak pernah dimatiin itu, api masalahnya akan semakin membesar. Sehingga mendatangkan korban jiwa. Saya nonton itu supaya saya bisa punya bahan. Supaya ini teks kitab suci, kisah-kisahnya bisa didaratkan dan nyambung dengan Anda. Saudara-saudaraku yang terkasih, hidup bangsa Israel di masa-masa kekelaman. Saya sudah cerita ya, sejak Daud, Salomo, terus Rehabeam, Yerobeam dan keturunannya. Makin kesini makin rumit. Gara-gara siapa coba? Ya gara-gara Daud itu. Udah oke hidupnya, udah ada di atas, harta kekayaan udah di tangan, janji-janji Tuhan sudah dia terima. Tapi ya bisa-bisanya kesandung sama yang namanya Betsheba. Sehingga dosa Daud berakibat negatif buat keturunannya. Salah satu yang paling rumit adalah Anda bisa baca di kisah 2 Raja-Raja bab 11. 2 Raja-Raja bab 11. Itu Anda bisa baca bagaimana Anda akan berjumpa dengan kisah-kisah tokoh-tokoh yang bernama misalnya Atalia. Atalia itu siapa Romo? Laki-laki atau perempuan?
Jangan-jangan namanya doang, nanti kayak Elia Elisa laki-laki ternyata. Atalia ini seorang perempuan. Bisa saya katakan, Atalia adalah seorang perempuan yang pernah memimpin kerajaan Yehuda selama kurang lebih 7 tahun. Dan saya bisa mencatat betul-betul, saya garis bawain, Atalia ini adalah perempuan yang sangat amat kejam sekali, pakai banget. Widih Romo, kok begitu ngomongnya? Iya ini, bagaimana ini ternyata ya, seorang perempuan ketika punya kekuasaan, gak ada bedanya sama laki-laki ternyata. Atalia ini kalau Anda mau tahu ya, dia hidupnya itu dia harus menyaksikan anaknya yang bernama Ahazia itu lalu dia berencana untuk keturunan raja. Berarti siapa Romo? Jadi nih Atalia punya anak namanya Raja Ahazia. Ahazia gitu ya. Nah terus si Atalia ini menghabisi cucu-cucunya seluruh keturunan raja. Coba geleng-geleng nggak? Berarti kan tuh Atalia neneknya. Berarti kan yang dihabisi ini cucu-cucunya, keturunan-keturunan raja. Apa sebabnya? Kok bisa begitu? Lalu dikatakan Atalia memimpin bangsa ini selama kurang lebih 7 tahun. Saudara-saudara, hati-hati ya kalau udah kekuasaan, harta benda yang berlimpah, jabatan yang mentereng gitu. Hati-hati, nggak pandang bulu, nggak pandang gender. Mau laki-laki kayak mau perempuan, podo wae sami mawon. Sama. Karena nafsu berkuasa, harta dunia, popularitas itu, kekuasaan menggerogoti hati manusia, menggerogoti kehidupannya. Meskipun di mata dunia seolah-olah dia menjadi pemilik dari dunia ini, tetapi sebetulnya dalam hatinya digerogoti, makin lama makin rapuh, makin rapuh, makin rapuh. Nah dikatakan waktu itu ketika Atalia menghabisi cucu-cucunya ini, dikatakan Yoseba putri Raja Yoram saudari Ahazia. Nah siapa lagi nih? Saudarinya Ahazia, berarti anaknya Atalia juga dong. Mengambil Yoas, putra Ahazia, dan menculik dia dari tengah-tengah putra-putra raja yang hendak sama Atalia tadi. Yoas dimasukkannya bersama inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur dan disembunyikannya terhadap Atalia sehingga tidak ikut gitu. Bayangin saudara-saudara, ini baru berapa ayat ya? 2 Raja-Raja bab 11 baru berapa ayat. Tapi kosakatanya ya, ada penculikan, ada konspirasi, ada hawisin gitu loh pokoknya. Ini mengerikan ini. Semakin brutalnya hidup keturunan Daud ini, semakin carut-marut kehidupan mereka, semakin berantakan dan amburadul, dipenuhi dengan kekuasaan, dengan segala macam yang membuat mereka jauh dari Tuhan. Romo, kan kalau saya selingkuh ya Romo, itu kan dosa-dosa saya. Salah-salah saya. Ntar gampang Romo urusan saya sama Tuhan selama nggak ketahuan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan itu maha tahu. Ketika kita melakukan dosa besar, itu kita sedang merusak kehidupan kita sendiri. Ini penting untuk disadari. Bukan sekedar dosa besarnya saja, tetapi ketika kita sedang melakukan dosa besar, kita sedang merusak sebetulnya kehidupan kita sendiri. Dan ternyata bukan kita sendiri saja si pendosa ini yang rusak, tapi juga ya ada anak, istri, keturunan, orang tua juga masuk di situ. Semuanya ikut gara-gara dosa satu orang ini. Maka dari itu saudara-saudara, berpikirlah jernih, lihatlah kehidupan lebih luas lagi. Jangan cuma ditutup sama nafsu-nafsu yang seringkali membutakan mata manusia. Cakep bukan? Nah, pada suatu ketika setelah 7 tahun, setelah Raja Yoas ini dikatakan pada tahun yang ke-7 Yoyadab
kepala para imam di Yerusalem mengundang para pasukan 100 dari orang kari dan dari pasukan bentara. Jadi ini ada seorang imam, kepalanya para imam namanya Imam Yoyada, membuat sebuah konspirasi bagaimana mau menjatuhkan kekuasaan si Atalia ini. Dengan cara apa ya? Tadi Yoas tadi, anak dari Raja Ahasia yang disimpan, diumpetin di dalam rumah Tuhan. Akhirnya mereka setelah Yoas sudah rada besar, mereka mengadakan konspirasi. Nah, dikatakan dikumpulkan orang-orang, dibuat perjanjian dengan Tuhan antara raja, rakyat, dan juga dengan Tuhan bagaimana menggulingkan kekuasaan Atalia. Saudara-saudara, pokoknya ribet kisah dari kehidupan bangsa Israel ini gara-gara dosanya Daud betul-betul menimpa ke anak cucu dan keturunannya. Maka hati-hatilah dengan yang namanya dosa, ketidaktaatan, ketidaksetiaan, mulai dipikir-pikir lagi. Karena harga yang harus dibayar adalah keluarga kita masing-masing, kebahagiaan, keutuhan. Kalau sudah berantakan saudara-saudara, yang ada hanyalah berantem. Apakah Anda tahu penjara yang paling menyeramkan adalah rumah tangga yang tidak akur? Bukan penjara-penjara Cipinang, bukan penjara yang di Nusa Kambangan, bukan. Penjara yang paling menyeramkan adalah di mana kita tinggal di sebuah rumah dan di situ hanya ada keributan. Ribut memang gara-gara apa, Romo? Yaitu ada aja masalah-masalah yang diakibatkan dari kelemahan satu atau dua pasangan. Maka dari itu jaga betul-betul. Kalau Anda yang nonton ya, saat ini pengantin baru, kalau ada yang nonton yang masih pacaran, yang masih mau merencanakan pernikahan, saya nggak nakut-nakutin. Tetapi kita diberi kemampuan sebetulnya oleh Tuhan. Bagaimana nih rumah tangga bisa menjadi sebuah surga ketika kita masih hidup di dunia ini. Maka harus dijaga. Perhiasan Anda bisa Anda jaga di deposit box sebuah bank misalnya. Atau dokumen berharga Anda jaga betul-betul. Kalau bisa dilapisin anti air, Romo. Tapi kenapa? Terhadap rumah tangga kita sendiri, kita tidak hati-hati dalam menjaganya. Ini gara-gara nonton film kemarin ini. Saya jadi gemes sendiri tuh sama si tokoh laki-lakinya namanya Aris ya. Dia nggak menghargai betul-betul bagaimana rahmat demi rahmat yang dia terima sebetulnya. Nah, saudara-saudara, terus bagaimana Romo? Kalau kan kita mau nggak cari-cari masalah juga masalah datang sendiri bukan? Kita nggak mau juga dia datang sendiri. Kita mau tinggal di rumah juga dia ikut-ikut terus. Nah, disinilah pentingnya untuk memahami masih dalam konteks khotbah di bukit, Matius bab 6 ayat 19 sampai 23. Dikatakan, Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, kepada orang banyak di bukit waktu itu, janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi. Ngengat dan karat akan merusaknya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Ada ngengat, ada karat, ada pencuri. Ini simbolis ini saudara-saudara. Hartanya di bumi ini juga simbolis saudara-saudara. Bukan cuman ya Romo saya kan orang nggak punya. Paling cuma ada 200.000 Romo di dompet. Harta di sini sebuah simbol. Dalam satu hari, apa yang selalu Anda pikirkan? Apa yang selalu Anda pegang-pegang? Apa yang menyita perhatian Anda? Itulah harta kita, saudara-saudara. Yang seolah-olah kita nomor satukan. Ada yang pekerjaannya workaholic, ada yang jabatannya gila, popularitas, ada yang mobilnya mungkin, ada yang rumahnya, ada yang jabatannya, macam-macam lah soal harta ini. Hati-hati, meskipun kita jaga betul-betul, tetapi harta-harta dunia ini sifatnya sementara. Banyak hal dikatakan ngengat, karat, dan pencuri itu udah banyak tuh. 3 hal itu yang betul-betul akan merampok habis-habisan apa yang selama ini kita jaga, yang kita agung-agungkan, kita nomor satukan. Dikatakan, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga nggak ada ngengat, nggak ada karat, nggak ada pencuri yang bisa
membongkar serta mencuri yang bisa merusak harta di surga itu, maka harta di surga bukan sifatnya materi. Betul. Jadi jangan dipikirkan nanti di surga itu, Romo, ada begitu banyak hal-hal material. Tidak. Harta di surga sifatnya abadi karena tidak material sifatnya. Bentuknya rohani, bentuknya lebih tinggi daripada segala yang kita pikirkan di dunia ini. Nah, dikatakan hati-hati dengan harta, karena di mana hartamu berada, di situ pula lah hatimu berada. Iya ya Romo, saya itu dalam satu hari megang handphone itu bisa berjam-jam. Ya disitulah harta saya, disitulah hati saya. Fokus perhatian saya ke situ. Megang kitab suci, wah Romo paling 2 menit itu aja udah kayak megang panci panas gitu. Kayaknya mau cepet-cepet aja. Iya Romo, sekarang baru sadar di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Maka buat kita, di mana kita tempatkan apa yang menjadi harta kita dalam kehidupan ini. Kalau para suami, para istri, anak-anak, orang tua menjadikan keluarga Anda, anak-anak Anda, orang tua Anda, pasangan Anda sebagai harta Anda, betul-betul disitulah hati Anda berada. Anda akan jaga, fokus ke situ, bagaimana cara membahagiakan, bagaimana saling melengkapi satu sama lain. Tapi kalau udah hartanya udah nempel di tempat lain, ya maka udah nggak punya hati lagi buat keluarganya sendiri bahkan. Hati-hati di situ. Demikian juga dengan saya sebagai seorang imam yang harus dengan hidup dengan 3 janji atau 3 kaul itu. Di mana saya meletakkan harta saya? Kalau saya tempatkan di luar 3 janji itu, ya udah, saya nggak akan memberikan hati saya, tidak menjalaninya dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Maka hati-hati, luar biasa. Ajaran Tuhan Yesus itu sangat amat luar biasa. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Romo, terima kasih. Untung disadarin Romo. Sekarang saya ngerti. Saya lebih mau menghargai keluarga saya, Romo. Saya mau menghargai Romo. Karena keluarga saya berharga, maka harus hati-hati treatmentnya. Hati-hati cara menjaganya. Jangan sembrono. Demikian juga dengan panggilan setiap imam. Jangan sembrono. Cakep bukan? Iya Romo. Nah dilanjutkan oleh Tuhan Yesus. Mata adalah pelita tubuh. Nah ini, mata kita Romo. Yang 2 ini udah -3 Romo. Saudara-saudara, mata dalam tradisi Timur Tengah kuno adalah sebuah pintu masuk di mana manusia bisa menyerap, bisa mengambil hal-hal dari luar. Jadi bukan cuma sekedar mata. Memang setiap manusia punya mata. Ada orang-orang yang terbatas penglihatannya atau tidak bisa melihat. Ternyata saudara-saudara, oleh ajaran Tuhan Yesus ini kita diajar untuk lebih dalam lagi dalam melihat. Mata ini bukan cuma untuk melihat saja, tetapi Tuhan Yesus mengatakan begini, hati-hati dengan cara kita melihat. Apa yang kita mau lihat? Bagaimana kita melihat? Apa Romo yang dilihat? Diri kita, orang-orang di sekitar kita, seperti keluarga kita, orang tua, anak-anak, pasangan hidup, pekerjaan kita, panggilan kita, dunia kita, alam kita, bangsa kita, gereja kita. Bagaimana cara melihatnya? Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jadi ini manusia punya terang saudara-saudara. Terang yang bercahaya, terang yang bersinar yang dari Tuhan. Ternyata bisa diaktifkan dengan bagaimana cara kita melihat. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Kalau terang itu udah bersinar saudara-saudara, kuasa-kuasa kegelapan akan tersingkir dengan sendirinya. Kita punya sebuah kekuatan, punya sinar di sini, punya terang. Maka jangan biarkan terang itu digondol maling. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Nah
Bukan cuma sekedar nggak mau ngelihat atau merem atau ditutupin Romo. Tapi mata yang jahat. Lawannya adalah mata yang baik. Cara kita melihat seluruh kehidupan kita. Mau kita lihat secara positif atau secara negatif. Kalau kita melihat flashback kehidupan kita 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Romo, saya tuh banyak kehilangan Romo, orang-orang yang saya cintai. Saya gagal Romo, saya bangkrut Romo, saya hancur Romo. Udah Romo, lama-lama apa? Hidup saya mah nggak diberkatin. Hidup saya mah Tuhan cuekin. Hidup saya mah ampas nastar Romo. Nggak ada artinya. Itu lama-lama akan ke situ. Manusia kehilangan rasa bersyukur karena tidak bisa melihat dalam suka duka kehidupannya. Caranya melihat kehidupan. Nah ini dia. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jika terang yang ada padamu, artinya ada sebuah gift. Ada sebuah rahmat dalam diri kita. Tuhan Yesus bilang sudah ada terang. Tapi kalau terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Maka yang nyetekin itu, tombol on atau off itu diri kita sebetulnya. Cara kita melihat. Sebetulnya gampang kok. Cara orang yang bisa punya mata baik, bukan mata pencarian yang baik ya, tapi mata yang baik. Dia itu tidak mudah mengeluh. Dia itu nggak julid ketika lihat orang lain berhasil. Dia itu nggak pendendam, dia itu nggak sombong, dia itu mampu bersyukur. Di dalam segala kehidupannya dia melihat rancangan-rancangan Tuhan yang sedang menyulam kehidupannya. Ya namanya hidup ya ada air mata, namanya hidup ada tantangan, namanya hidup ada kesusahan. Tetapi saudara-saudara, kalau matanya jahat, mau kaya kayak mau miskin kayak, kalau matanya udah jahat, dia akan punya mata yang membenci, mata yang memicingkan seperti ini, sirik, iri hati, dengki. Semua orang pokoknya jahat di mata dia, semua orang salah di mata dia. Hidupnya lama-lama jadi gelap. Maka dari itu saudara-saudara, penting buat kita, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Romo, saya mau melihat keluarga saya, panggilan saya, jalan hidup saya sendiri, itulah harta saya Romo, yang harus saya jaga. Saya harus fokus di situ, saya harus punya hati di situ Romo. Jalani dengan sungguh-sungguh. Lalu saya mau melihat hidup saya Romo dengan cara kerja Tuhan. Cara Tuhan memandang kita seperti apa. Hidupku diberkati. Hidupku disayang Tuhan. Hidupku berharga di mata Tuhan. Itu saudara-saudara, semoga segala keruwetan hidup itu kita bisa cari jalan keluarnya. Kita urai simpul demi simpulnya sehingga kita bisa bertahan dalam setiap goncangan. Saudara-saudara, itulah hari ini, supaya hari ini firman Tuhan selalu menguatkan kita. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.